Oke, selamat berjumpa kembali. Pada kali ini kita akan melihat materi kita berikutnya tentang strategi backtracking. Nah, kalau kita berbicara tentang strategi backtracking ini sendiri, ini mirip dengan beberapa strategi lainnya, ya. Nanti kita akan lihat juga tentang branch and bound, dan juga kita akan melihat ada beberapa pendekatan yang sama seperti yang kita lakukan dengan brute force, ya. Kenapa? Karena strategi ini juga berusaha mencoba semua solusi, cuma dengan beberapa teknik, ya, yang tidak sama dengan strategi yang lainnya. Nah, misalkan ya, jadi di backtracking ini, kalau kita bandingkan dengan brute force itu kan akan mencoba semua solusi sampai dia mentok, ya. Itu artinya sekali jalan terus sampai selesai sequence-nya, tidak melompat, semuanya dijalani. Nah, model-model brute force itu biasanya solusinya yang sifatnya linear, ya satu arah gitu. Tapi kalau seandainya solusi yang kita mau tempuh itu ternyata bercabang, maka brute force itu tidak punya kemampuan untuk menjalani semua solusi. Yang punya kemampuan ada beberapa teknik, ya, strategi seperti backtracking ini, atau nanti di branch and bound, ya, juga sama. Nanti kita pelajari juga yang bisa menyelesaikan masalah-masalah, yang bisa menjelajahi semua solusi, ya, ruang solusi yang ada. Jadi di sini otomatis kita akan membuat suatu himpunan solusi, atau kita bilang ruang solusi, ya, dari kemungkinan penyelesaian terhadap masalah yang kita jumpai. Nah, dalam hal menjelajahi ruang solusi tersebut, ya, backtracking itu memiliki acuan atau ada aturan yang kita sudah tetapkan, di mana kalau solusinya itu sudah mentok, dia bisa balik arah. Nah, inilah yang membedakan dengan brute force. Kalau brute force kan dari awal sampai mentok satu arah aja, tidak pernah berbalik. Kalau backtracking masih bisa balik untuk mencoba alternatif solusi yang lain. Jadi backtracking itu kalau himpunan solusinya itu berbentuk pohon, cabang. Tapi kalau tidak berbentuk pohon, cuma satu arah saja, gunakan brute force, ya. Sama dengan brute force kayak gitu, menjelajahi semua solusi. Nah, di sini umumnya ya, backtracking itu menerapkan rekursif, ya. Walaupun ada juga yang tidak menggunakan model-model rekursif dalam pemikiran bahwa pencatatan posisi baliknya itu dilakukan secara terpisah. Kalau kita gunakan rekursif kan tinggal return, ya. Fungsi rekursif kita tinggal bilang return, dia akan kembali ke pemanggil sebelumnya. Sehingga sampai pada titik di mana terdapat cabang. Tapi kalau tidak pakai rekursif, berarti kita harus menggunakan penanda tersendiri, ya, atau variabel tersendiri. Jadi di sini kita lihat yang tadi saya bilang ruang solusi tadi, ya, ini kita sebut sebagai pohon ruang keadaan, state space tree, ya. Jadi semua alternatif solusi yang ada kita buatkan dalam bentuk ruang, ya, alternatif solusi yang ada, dan itu biasanya berbentuk tree. Dalam hal ini kita bisa lihat di sini, ya, terdapat contoh, ya, contoh tree yang kita buat di sini. Ini ada tree, ya, mulai dari root-nya, di mana tree ini anggaplah kita melakukan penjelajahan, ya. Kita anggap melakukan penjelajahan dari awal, mulai dari root, lalu dia melangkah mungkin ke node berikutnya, gitu.
Di sini not berikutnya ada 2 cabang. Jadi root ini juga ada 2 cabang, cuma dia memilih satu, jadi dia hafal di root itu ada 2 cabang. Dia melangkah ke not kedua, di sini juga ada 2 cabang, dia memutuskan dulu mengambil yang kiri. Jadi mungkin kalian akan melihat, ini kan sama model-model did for search ya. Tapi saya hanya mau, ini kemungkinan mirip ya, tapi saya hanya mau memberikan gambaran saja. Jadi ketika di not kedua ada 2 cabang, dia coba mengambil ke kiri. Nggak wajib ke kiri, bisa ke kanan juga. Ya, dalam artian ada aturan yang harus diikuti. Dalam hal ini kita nggak melihat aturan itu, dia melangkah ke kiri. Nah, yang ketiga, ya di not yang ketiga ini, kemudian dia menjalani lagi ke bawah sampai mentok. Nah, begitu dia mentok, dia bisa balik. Dia ingat posisi terakhir yang ada cabangnya, yang belum dia jalani. Dia balik ke sini kedua dan mengambil posisi jalur yang berikutnya. Nah, gini. Jadi dia punya kemampuan untuk balik. Kemampuan balik itu adalah backtracking. Dia sampai ke 5 mentok, dia ingat lagi. Posisi sebelumnya ada cabang, yaitu di root. Dia balik lagi ke atas, ke posisi 2, kemudian kembali ke root. Kemudian dari root, dia mengambil cabang yang satunya lagi. Nah, di posisi not ke-6, kemudian dia sampai ke not ke-7. Jadi, kemampuan dia berbalik arah ini, itulah backtracking. Dia mampu mengetahui alternatif solusi yang bisa dijalani. Ya. Kalau di contoh ini, ya aturannya kita tidak ada, jadi dijalani semua. Jadi orang lihat, wah, iya ya, semuanya dijalani, tidak begitu. Jadi dalam realitasnya kita tidak harus jalani semua. Nah, di sini tadi kita lihat ya, kebetulan mirip saja ya dengan depth first search ya, di mana ketika kita menelusuri satu alur sampai mentok dan kita tahu masih ada alternatif solusi yang lain, kita jalani lagi ya. Nah, jadi artinya semua kemungkinan itu dijalani ya. Kalau kayak begitu kan mirip dengan brute force, tetapi ingat ada aturan yang membatasi. Kalau brute force kan mencoba semua. Di backtracking ada aturan yang membatasi, tidak semua dia jalani ya, sesuai yang dibutuhkan saja. Tapi kemampuannya untuk balik ya. Kemampuan untuk balik itulah yang kita lihat sebagai strategi backtracking. Kembali ke posisi yang dimana ada alternatif solusi yang lainnya. Nah, di sini ada contoh sederhana, misalkan ya, terdapat 3 huruf yang harus dirangkai, ya, di mana posisinya kita ubah-ubah. 3 huruf itu adalah A, B, dan C. Ya. Di mana aturannya itu adalah kalau posisi huruf A itu tidak boleh, kita bilang ya, tidak boleh bersebelahan dengan huruf C. Jadi ada A, B, dan C. Sekarang kita akan buat misalkan coding untuk menentukan nih sejauh mana kita bisa buat kombinasi 3 huruf tersebut. Maka yang kita pertama lakukan, kita buat dulu dalam ruang solusinya, ya. Dalam hal ini bentuk tree. Nah, di sini kita lihat ya ruang solusi untuk permasalahan tadi. Kita memiliki A, B, dan C. Kita bentuk semua solusi ya, kemungkinan solusi yang ada dalam bentuk tree. Nah, di sini kita akan lihat bahwa kemungkinan posisi yang ada itu adalah ABC atau ACB atau BAC atau BCA atau CAB atau CBA. Tapi kita harus tahu bahwa aturannya itu bahwa A dan C tidak boleh bersebelahan.
Sehingga ketika ruang solusi ini kita jalani, ya mulai kita dari A, kita ngambil dari A, misalkan ya. Aturannya itu A tidak boleh bersebelahan dengan C. Jadi kita lihat sini, pilihannya ada dua nih, B dan C. Nggak mungkin kita ambil C, jadi ini sudah tidak boleh kita jalani. Kita ambil lagi di B. Kemudian kita lanjut lagi ke C. Nah, lengkap dia. Jadi A, B, C. Habis itu dia akan balik. Dia nggak akan ambil ke C ya, karena sudah otomatis A dengan C tidak boleh bersebelahan. Dia naik ke atas lagi. Nah, kembali ke atas, kerut, ambil solusi kedua, yaitu yang untuk B. Ya. Di B, syaratnya itu adalah bahwa A dan C tidak boleh bersebelahan. Jadi di sini pilihannya ada dua, A dengan C. Kalau dia ngambil A, sini, ternyata solusi sesudahnya C. Enggak, ini nggak boleh. Jadi sebelum situ dia sudah balik di sini. Dicoba lagi. Yang C, ternyata solusi sesudahnya adalah A. Dia nggak boleh lagi, dia langsung balik lagi. Dengan demikian, tidak ada hasil yang dia bisa selesaikan kombinasi. Dia hanya sampai pada urutan B, dia naik ke atas lagi. Nah, cara terakhir lagi, dia ambil jalur yang C. Di C ini ada dua pilihan lagi, A dengan B. Otomatis dia nggak boleh ngambil yang di sini. Dia langsung ke B. Terus dia ke A. Selesai. Seluruh ruang solusi telah dijalani. Itu. Jadi kemampuan dia untuk balik ya, setelah dia melihat bahwa dia mentok ya, tidak tercapai solusi atau berbenturan dengan aturan, dia bisa berbalik arah. Gitu. Itu yang membedakan ya dengan model yang lain. Nah, di sini ada lagi contoh lain ya, yang kita kenal dengan masalah end queen ya. End queen ini biasanya dia akan memberikan kotak ya dalam ukuran yang sama, misalkan 5x5, 3x3 ya. Di mana aturan itu menyatakan bahwa ini mirip dengan catur ya, cuma kotaknya tidak sesuai dengan jumlah catur. Di sini dinyatakan bahwa terdapat, misalkan kotak 5x5 terdapat 5 buah ratu, ya, ratu catur. Sebagaimana kita tahu bahwa ratu catur itu kan mereka posisinya adalah bisa bergerak horizontal, vertikal, atau diagonal. Nah, di sini kita harus menempatkan bidak ratu ini, ya, buah catur ini, ke posisi di mana tidak saling mematikan. Jadi kalau kita gunakan 6x6, maka terdapat 6 buah ratu. Kita harus menempatkan di mana posisinya sehingga ratu itu tidak saling mematikan. Nah, untuk mendapatkan posisi tersebut, kita akan, teknik yang kita gunakan itu biasanya menggunakan strategi backtracking, karena kita akan mencoba suatu posisi dan ternyata tidak bisa, kita balik, ya, kita balik seperti itu. Ini ada pseudocode-nya, ya. Dari pseudocode ini kita akan melihat bahwa kemampuan untuk bisa berbalik, ya, bisa berbalik terhadap posisi sebelumnya, ya, ketika solusi yang sekarang tidak memenuhi atau mentok, ya. Di sini kita akan lihat secara pseudocode, ya, ini bukan coding beneran, ya. Di sini dia akan melakukan looping, ya.
looping terhadap seberapa banyak jumlah solusi yang akan kita mau coba. Misalkan 5 kali 5 ya 5 ya. Itu. Jumlah dari posisi ratunya. Nah, di sini akan diperiksa ya, posisi ratu tersebut akan diperiksa apakah posisi tersebut saling mengeliminasi atau tidak. Kalau ternyata saling mengeliminasi ya posisi ratu-ratu tersebut, maka dinyatakan tidak valid. Ya, tidak valid. Dan ini akan berakibat kembali lagi ya terhadap usaha untuk memeriksa lagi posisi yang lain. Gitu. Apabila setelah diperiksa semua ya, diperiksa semua posisi itu ternyata valid, ya, maka ditetapkan posisi dari endpoint berikutnya. Jadi dicoba satu-satu, ya, dicoba satu-satu. Nah di sini kita lihat pseudocode ini memanggil dirinya sendiri, ya ini rekursif. Ini salah satu contoh rekursif ya, model rekursif. Jadi nilai n yang dimasukkan itu untuk mengetahui ratu keberapa nih, ya ratu keberapa. Sampai mendapatkan misalkan kalau kita 5 kali 5 sampai ratu kelimanya gitu ya. Di sini kita anggap kita tidak melihat bahasa pemrograman tertentu ya. Jadi di sini kita anggap n itu menyatakan indeks dari ratu tersebut ya. Bukan dari 0 ya. Kita tidak bilang seperti itu. Kita hanya bilang indeks dari ratu tersebut. Nah, model seperti ini ya, pseudocode seperti ini, menganalisis pseudocode seperti ini, kita akan melihat bahwa kemampuan dia untuk berbalik ya, berbalik ke posisi di mana kalau dia mentok di satu solusi, dia akan berbalik mencoba pada solusi yang lain. Nah, dari situ kita bisa lihat bahwa ini adalah strategi backtracking ya, di mana dia akan mencoba semua alternatif solusi yang ada, tetapi punya kemampuan berbalik. Kalau brute force, dia akan mencoba semua solusi yang ada, tetapi tidak ada berbalik. Bentuknya linear terus, berurutan sampai dari depan sampai belakang. Itu. Oke, sekian, terima kasih ya untuk pertemuan kita yang singkat seperti ini. Nanti berikutnya kita akan bahas tentang branch and bound. Mirip dengan backtracking, tetapi dia memiliki suatu mekanisme untuk menentukan apakah dia akan lanjut atau tidak lanjut. Terima kasih sudah bergabung. Sampai berjumpa pada video berikutnya.